Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Luar biasa. Ya, semangat sekali semuanya ya. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu di pelatihan peningkatan kompetensi pedagogik untuk guru madya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Baik ya. Baru datang langsung masuk kelas ya Bapak Ibu ya. Nah, pada kegiatan hari ini Bapak Ibu, untuk pembelajaran kita yang pertama adalah meningkatkan kompetensi guru dalam merancang asesmen yang berpusat pada peserta didik, di mana kegiatan pembelajaran yang pertama adalah merancang KKTP. Nah, Bapak Ibu akan diajak untuk memahami apa itu KKTP, kemudian menganalisis tujuan pembelajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu akan diajak merancang KKTP. Nah, kegiatan yang Bapak Ibu akan lakukan, Bapak Ibu akan berdiskusi secara kelompok, kemudian nanti juga akan ada tanya jawab, ada presentasi, dan selanjutnya akan ada game ya Bapak Ibu ya. Game tempat Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi. Ya. Apa sih manfaatnya Bapak Ibu bisa merancang KKTP? Jadi Bapak Ibu harus bisa merancang KKTP karena KKTP itu akan menunjukkan apa yang harus dilakukan peserta didik Bapak Ibu untuk sebagai evidence atau sebagai bukti dia bisa mencapai tujuan pembelajaran. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, sebelum kita mulai, mari kita hening sejenak dalam doa agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Ya, Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Niputu Asmara Ningsih. Bapak Ibu bisa panggil saya Asmara. Untuk lebih jauh tentang saya, Bapak Ibu bisa scan barcode untuk masuk ke CV ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum ada. Iya. Oke, saya sudah memperkenalkan diri. Sekarang Bapak Ibu silahkan memperkenalkan diri. Ada yang sudah saling kenal di sini? Belum ada ya. Oke, kesempatan yang bagus. Nah, caranya seperti ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu ke Monas. Jadi Bapak Ibu silahkan pikirkan satu benda yang akan Bapak Ibu bawa. Saya Asmara, maka saya akan membawa apel. Ya, kita akan mulai dari Bapak. Silahkan Pak. Saya Karseno, saya akan bawa HP. Pak Karseno akan membawa HP. Boleh atau tidak Bapak Ibu? Tidak boleh Pak. Maka Pak Karseno akan membawa kelapa. Oke, boleh atau tidak Bapak Ibu? Boleh. Ya, saya Asmara, saya akan membawa apel. Pak Karseno akan membawa kelapa. Iya. Baik, kita lanjutkan ke yang terakhir ya sekarang ya. Ya, silakan. Saya Risa, saya akan membawa rusa Bapak Ibu. Bu Risa akan membawa rusa. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Saya berpikir rusanya dari mana ya? Iya ya. Oke, terima kasih. Kita akan saling berkenalan lebih lanjut sambil proses pembelajaran nanti ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan ke kesepakatan belajar. Saya tawarkan yang pertama adalah hadir tepat waktu. Ya, apakah ada yang ingin menambahkan? Saya Bu. Iya, silahkan Bu Risa yang akan membawa rusa. Ya, menghargai pendapat teman. Menghargai pendapat ya. Oke, kita tambahkan. Ada lagi? Fokus. Kemudian fokus. Oke, kita punya 3. Di sini ada yang mau menambahkan lagi? Cukup ya. Oke, deal ya. Oke, tepuk tangan ya Bapak Ibu. Ya, kita punya kesepakatan belajar. Oke, saya punya pertanyaan untuk Bapak Ibu nih. Pertanyaannya nanti Bapak Ibu jawab di link Mentimeter. Ya, silahkan di-scan Bapak Ibu. Sudah? Ya, kita lihat apakah sudah ada yang menjawab. Oke, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana Bapak Ibu menentukan apakah peserta didik sudah mencapai tujuan pembelajaran. Ada yang melalui tes, ada yang dengan tes menjawab soal ujian. Oke, menarik sekali. Kemudian menentukannya sesuai respon dan assessment. Oke, terima kasih sudah berbagi Bapak Ibu. Kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana cara Bapak Ibu menentukan peserta didik sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu saya ingin Bapak Ibu berdiskusi dalam kelompok. Kita akan bagi menggunakan tim picker wheel. Ini dia hasilnya. Silakan duduk bersama kelompoknya. Kelompok 1 saya minta duduk di sini ya. Oke, kelompok 2 di sini. Ya, kelompok 3 silahkan Bu Risa dan Latifah. Iya, Ibu Latifah, silahkan. Sudah? Nah, yang harus Bapak Ibu lakukan adalah pertama-tama kita masuk ke tahap memahami sekarang ya Bapak Ibu ya. Saya ingin Bapak Ibu scan barcode untuk masuk ke bahan bacaan. Silahkan Bapak Ibu. Sudah? Nah, selanjutnya yang harus Bapak Ibu diskusikan dalam kelompok adalah saya ingin Bapak Ibu melengkapi peta konsep ini berdasarkan bahan bacaan. Nah, untuk mengakses
lembar kerja ini Bapak Ibu bisa scan barcode atau ketik tautannya, kemudian buat salinan. Silahkan Bapak Ibu, sudah berhasil mendownload lembar kerja? Sudah, oke. Ada yang masih kendala? Ya, saya kasih waktu Bapak Ibu 15 menit ya Bapak Ibu, silahkan berdiskusi bersama kelompok masing-masing. Ya, oke, diskusinya sangat menarik. Sayang sekali waktunya sudah habis ya Bapak Ibu ya. Kita akan undi kelompok yang mana yang akan melakukan presentasi. Pak Karsono bisa bantu saya ambil? Kelompok 1. Oh, kelompoknya sendiri ya Bapak Ibu ya, silahkan ya. Kita akan lihat tugas dari kelompok 1, silahkan. Baik, ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1 terkait KKTP. Jadi untuk yang pertama, KKTP itu terkait deskripsi tentang kompetensi yang perlu ditunjukkan murid sebagai bukti tercapainya tujuan pembelajaran. Untuk pertanyaan terakhir terkait prinsip perancangan KKTP, itu ada beberapa poin, jelas dan terukur, selaras dengan tujuan pembelajaran, mudah dipahami serta fleksibel sesuai dengan konteks pembelajaran. Oke, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1 Bapak Ibu. Ya, dari hasil diskusi kelompok 1, apakah kelompok 2 dan kelompok 3 ada yang mau ditambahkan? Tidak, oke. Sudah sama berarti semua ya? Ya. Oke, kita lihat di sini apa itu KKTP. Nah, Bapak Ibu sudah menemukan definisi KKTP dari bahan bacaan? KKTP adalah deskripsi dari tentang kompetensi yang perlu ditunjukkan murid sebagai bukti tercapainya tujuan pembelajaran. Setuju ya Bapak Ibu ya? Kemudian, kapan KKTP itu dirancang Bapak Ibu? Saat menyusun perencanaan, benar sekali ya. Kemudian pendekatannya ada berapa Bapak Ibu? Ada 4. Yang pertama menggunakan? Ya, yang kedua? Kemudian ada persentase. Kemudian tindak lanjutnya. Jika peserta didik belum mencapai KKTP, maka yang harus dilakukan adalah Bapak Ibu melakukan remedi atau pendampingan belajar. Kemudian, jika peserta didik sudah mencapai, maka melanjutkan ke tujuan pembelajaran berikutnya. Kalau melampaui tujuan pembelajaran? Memberikan pengayaan. Oke, bagus sekali Bapak Ibu. Nah, kita akan fokus ke pendekatan dalam merancang KKTP. Kita akan mulai dari yang pertama, deskripsi kriteria Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah contoh KKTP yang disusun menggunakan pendekatan deskripsi kriteria atau deskripsi nilai. Pertama-tama yang harus dilakukan, ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menulis laporan ya. Jadi Bapak Ibu nanti harus menyusun kriteria. Kriteria apa yang harus murid capai untuk menunjukkan bahwa mereka mampu mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Setelah kriterianya disusun, maka Bapak Ibu bisa memutuskan dari hasil tulisan murid ini sudah tercapai atau belum tercapai. Setelah itu tugas Bapak Ibu belum selesai ya. Setelah itu Bapak Ibu harus membuat keterangan di bawahnya. Murid itu atau peserta didik sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kondisinya seperti apa. Kalau di sini gurunya menuliskan jika minimal 3 kriteria tercapai. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Ya, kita lanjutkan dengan menggunakan rubrik. Mirip dengan kriteria tadi. Tujuan pembelajarannya sama. Rubriknya ini disusun KKTP disusun menggunakan rubrik. Yang pertama yang harus dinilai itu apa? Kalau di sini gurunya memutuskan akan menilai isi laporan dan penulisan. Penulisannya itu termasuk tanda baca dan huruf kapital. Selanjutnya akan ada kategori baru berkembang, layak, cakap, dan mahir. Nah, Bapak Ibu harus mendeskripsikan semua kategori ini. Kalau baru berkembang itu seperti apa, kemudian mahir itu seperti apa. Setelah itu Bapak Ibu harus menuliskan di sini di bawahnya, murid itu sudah mencapai tujuan pembelajaran itu jika apa? Kalau di sini kan jika 2 kriteria di atas mencapai minimal nilai cakap. 2 kriteria ada cakapnya berarti sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Ya, bagaimana? Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Iya. Oke, kita lanjutkan ke interval ya, skala interval. Mirip dengan rubrik, hanya saja di sini ada skor ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu jika ingin menggunakan hasil ini untuk nilai sumatif bisa Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa hitung sendiri nilainya. Misalnya ini nilainya 4 ditambah 2
nanti dikali 5 bagi 100 itu nilainya. Kalau ini kira-kira dapat nilai berapa ya Bapak Ibu ya? 70 ya? 70 ya? Oke. Bagaimana Bapak Ibu, bisa dipahami? Bisa. Iya. Selanjutnya ke penggunaan persentase. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu ini mengajar fase C. Di fase C itu ada 4 tujuan pembelajaran. Nah, masing-masing itu ada indikatornya ada 5, berarti kan 20 ya. Kalau muridnya bisa mencapai 15 tujuan pembelajaran atau mencapai 15 indikator, itu berarti muridnya itu mencapai 75%. Nah, 75% itu nanti silahkan Bapak Ibu deskripsikan. Apakah itu sudah bisa dianggap bisa lanjut ke tujuan pembelajaran berikutnya atau masih perlu pengayaan. Seperti itu Bapak Ibu tentang pendekatan yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk menyusun KKTP. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum. Belum ada pertanyaan? Oke. Oh ya, tentang KKM ya. Bagaimana Pak Karseno? Bedanya KKTP. Oke, ada KKM, ada KKTP. Bapak Ibu kalau menulis KKM itu biasanya dalam bentuk apa Bapak Ibu? Angka. Angka, iya benar. Kalau KKTP dalam ada deskripsinya, iya betul. Kalau KKM itu disusunnya kapan Bapak Ibu? Di awal. Digunakannya kapan? Sepanjang tahun. Sedangkan KKTP itu disusun saat perencanaan dan digunakan saat untuk pembelajaran itu saja. Iya. Mungkin Pak Karseno bisa diterima? Siap, makasih. Iya. Oke, Bu Risa bagaimana bisa? Iya. Iya, kita akan lanjut masih dalam kelompok. Bapak Ibu, saya minta untuk merancang KKTP. Ada tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu bisa temukan di sini. Silahkan waktunya 5 menit. Sudah bisa diakses Bapak Ibu? Sudah. Oke, waktu sudah habis. Ya, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dia. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah. Tugas Bapak Ibu selanjutnya adalah, saya ingin kelompok 1 masuk ke tugasnya kelompok 2, kemudian menganalisis rancangan KKTP-nya. Apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau belum? Silahkan nanti diketik komen di sini ya Bapak Ibu ya. Kelompok 2 masuk ke kelompok 3, silahkan dianalisis hasil rancangan dari kelompok 3, kemudian diketik hasilnya di sini. Kelompok 3 silahkan masuk ke tugas kelompok 1. Ya, silahkan diperiksa hasil rancangannya, kemudian diketik di kolom komentar. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Bagus sekali, tepuk tangan Bapak Ibu. Ya. Bisa apresiasi yang setinggi-tingginya Bapak Ibu ya saat berdiskusi. Saya lihat semuanya aktif dalam berdiskusi. Ada yang menyampaikan materi, ada yang mengetik, ada yang mencari jawaban ya. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Ya, kita lanjutkan ke mengaplikasi. Nah, ini Bapak Ibu bisa lakukan nanti di satuan pendidikan masing-masing ya Bapak Ibu ya. Silahkan menyusun bersama rekan sejawat. Ya, selanjutnya kita akan ke summary. Ya, satu hal yang paling Bapak Ibu ingat dari pembelajaran kita ini. Tentang apanya? Pendekatannya ada 4 tadi ya. Yang pertama adalah deskripsi. Kedua, rubrik. 3, interval. Dan oke, tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Ya, kita lanjut ke evaluasi. Nah, untuk evaluasi silakan Bapak Ibu siapkan gawai masing-masing. Evaluasi akan dilakukan di Wayground ya Bapak Ibu ya. Silahkan di-scan. Sudah berhasil? Sudah. Oke, silahkan ketik nama ya Bapak Ibu ya. Namanya pakai nama asli ya. Iya, jangan pakai nama samaran. Oke, kita lihat di sini. Ya, ini kodenya Bapak Ibu. Kita mulai ya. Iya, oke. Wow, tepuk tangan. Juara satunya adalah Alea. Alea, Ibu Alea yang mana Ibu Alea? Oke, tepuk tangan buat Ibu Alea. Yang juara kedua adalah Pak Karseno. Tepuk tangan buat Pak Karseno. Yang juara ketiga adalah Ibu Risa. Tepuk tangan buat Bu Risa. Iya, buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain tetap semangat ya. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Cukup. Oke, kita masuk ke refleksi. Nah, di sini di refleksi Bapak Ibu bisa scan. Kemudian ada 3 pertanyaan di sana. Sudah ada yang menjawab ya, Pak Karseno sudah menjawab. 3 konsep yang baru Bapak Ibu pelajari, kemudian 2 hal yang ingin Bapak Ibu pelajari lebih dalam, kemudian 1 hal yang belum Bapak Ibu pelajari. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, dengan berakhirnya refleksi tadi, maka berakhir juga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Izinkan saya menutup dengan sebuah quotes dari Albert Einstein. If you cannot explain it simply, you don't understand it well enough. Artinya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu bisa menjelaskannya dengan sederhana, maka Bapak Ibu sudah memahami sesuatu tersebut. Sama dengan KKTP ya, buat dengan sederhana, jadi semua orang bisa memahaminya. Iya.
Oke, saya tutup dengan selamat siang. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.